Malam ini kita masih melanjutkan materi tentang membangun rumah Tuhan. Ya, jadi kita mau benar-benar eh, bisa memandang ya seperti apa rumah Tuhan. Ya, tadi Pak Lepri membacakan di Hagai ya, Pak Lepri ya. Hagai Hagai pasal 1, 1. 1-5 ya. Ya, Ya, ini ay- ayat 10 Pak, ayat eh sampai Hagai 1 sampai 10. Yang oleh Hagai 1 karena sampai 10. rumahku yang tetap menjadi reruntuhan itu di ayat Hmm, 9. Itu menarik. ya, menarik. Nah, ya, eh jadi Bapak Ibu ya, memang kita hidup di dalam perjanjian baru ya, bahwa seluruh kebenaran tentang Allah, seluruh mekanisme hubungan kita dengan Allah, eh, mercusuarnya atau muaranya, epicentrum kebenarannya itu apa yang diajarkan Tuhan Yesus di perjanjian baru. Tapi di perjanjian baru itu tidak tiba-tiba datang gitu loh Bapak Ibu ya, bahwa kebenaran-kebenaran disampaikan perjanjian baru itu sebenarnya bukan hal yang baru ya secara esensi prinsip, tapi kebenaran yang dari Tuhan itu sejak semula sudah ada, hanya ya manifestasinya, penggambarannya, kedalamannya, kedetilannya itu berbeda. Dan di perjanjian baru mau makin di apa namanya diluaskan, diungkapkan, dipenuhi, digenapi. Nah, seperti Tuhan Yesus juga datang ya ke dalam dunia ini itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya, artinya hukum Taurat tetap berlaku, tapi untuk menggenapinya, artinya menyempurnakannya. Ya supaya apa? Supaya dapat gambaran yang utuh bahwa apa yang dipahami orang-orang tentang Allah dan keberadaannya, Allah dan kerajaannya, Allah dan tindakannya, Allah dan perbuatannya, Allah dan hukumnya di perjanjian lama itu mencapai puncak kesempurnaannya, mencapai keutuhan ya lebih luas itu di perjanjian baru. Ya, yang jadi perjanjian baru punya prinsip, punya sebenarnya kalau kita belajar perjanjian lama untuk memahami gitu ya, historinya, memahami latar belakangnya, ya, mengalami konteksnya. Dengan memahami konteksnya, kita bisa lebih kokoh lagi. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu bahwa kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus dan para rasul yang tertuang di perjanjian baru itu kebenaran yang punya pondasi yang kuat, punya akar historis, punya akar sejarah, ya, termasuk juga sentral dari keberagaman umumnya itu adalah tempat peribadatan ya. Setiap agama itu punya rumah peribadatan yang mereka percaya sebagai rumah Tuhannya, rumah Allahnya. Nah, eh, kekristenan juga sebenarnya mengenal konsep itu ya, tapi secara praktek ya maupun pemahaman bisa berbeda ya, walaupun eh, sebenarnya sama-sama untuk ya kita menyembah ya rumah Tuhan itu untuk menyembah Tuhan yang kita akui. Jadi Bapak Ibu, eh, tadi di Haga yang diungkapkan Pak Lepri itu memang ada yang menarik ya. Eh, Mulai ayat 7 ya kayaknya Pak Lepri ya, kita share ya. Nanti kita kembali ke sini. Eh, mulai kelima Pak. 5 Menarik. ya. Ya, Ini lima. yang menarik nih. Oleh sebab itu beginilah. Jadi ini latar belakangnya ya. Mungkin saya kasih latar belakangnya dulu ya. Bahwa ini waktu itu Bait Allah sudah dihancurkan ya. Karena Israel dihancurkan oleh Kerajaan Babel kalau nggak salah ya Pak. Tahun 500-an sebelum Masehi ya Pak Lepri ya. Jadi Ya, ini Pak. pembuangan, zaman pembuangan di Babel di mana Bait Allah sudah dihancurkan dan ditaklukkan oleh kerajaan Babel, dan eh, kondisi istilahnya Bait Allah itu dalam keadaan rusak gitu ya, tidak terbangun. Nah ini
Ini menyangkut juga panggilan Allah pada Nehemia. Nehemia membangun bersama diceritakan Nehemia punya niat dan mengajak semua orang untuk membangun kembali bait Allah. Nah, apa pentingnya ya membangun bait Allah bagi orang Israel? Nah, di sini kita lihat ya mulai ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya apa? Artinya sudah bekerja keras, sudah menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Artinya eh, apa yang mereka lakukan, kerja keras mereka lakukan tidak menghasilkan sesuatu gitu ya. Dan tuh beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, perhatikan ya. Ya kamu dalam kondisi yang baik-baik atau tidak ya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Jadi di sini Bapak Ibu, kondisi bait Allah ya, reruntuhan itu eh, punya konsekuensi terhadap kondisi bangsa Israel. Jadi di sini orang-orang Israel itu kok don't care terhadap rumah Allah gitu ya, sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, ya, tidak memperhatikan. Padahal di zaman itu perjanjian lama, ya Allah menyatakan dirinya itu masih di bait Allah, di rumah Allah, di bait Allah yang secara fisik, dan itu memang kondisinya saat itu. Jadi orang-orang Israel ini ya tidak mementingkan, artinya apa dengan perilaku ini? Mereka don't care terhadap Allah, mereka tidak memusatkan perhatian pada Allah, mereka hatinya tidak tertuju pada Allah ya, dengan bukti apa? Bahwa mereka membiarkan reruntuhan ya, bait Allah menjadi reruntuhan. Artinya apa? Bahwa mereka menganggap mungkin bukan hal yang penting lagi ada bait Allah yang saat itu sebagai representasi ya dari hadirat Allah. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu peran dan fungsi bait Allah di konteks perjanjian lama. Mungkin kita tidak akan detail ya, tapi secara singkat supaya Bapak Ibu bisa memaknai ya, memahami rumah Allah kita dalam perjanjian baru ini sebagai orang Kristen. Ya, jadi yang saya mau tekankan gini Bapak Ibu, bahwa bait Allah bagi orang Israel itu sangat sentral ya. Sentral saat itu ya, di zaman eh, Israel ya, kerajaan Israel dari zaman Musa sampai kerajaan-kerajaan Israel berdiri, itu sangat sentral menjadi pusat ya, pusat sebenarnya kerohanian peribadatan bangsa Israel. Dan yang selalu ditekankan kalau kita lihat di perjanjian lama, bahwa orang Israel harus taat ya, harus eh, kiblatnya itu ke bait Allah itu ya, harus memperhatikan, harus fokus, harus mengikuti tata cara supaya kalau mau diberkati secara fisik ya. Jadi kita kelihatan bahwa berkat Tuhan di zaman perjanjian lama itu sangat kelihatan secara fisik ya. Kalau bangsa Israel taat, maka mereka akan diberkati ya, dengan hasil lumbungnya, hasil panennya bagus, terus juga menang terhadap musuh. Tapi kalau bangsa tidak taat, ya maka akan ada kutuk, ada suatu penyakit, hasil panennya gagal dan seterusnya. Jadi sangat kelihatan sekali ya. Nah, sebenarnya di perjanjian baru ya, kita itu punya korelasi, punya substansi yang sama ya, cuma implementasinya berbeda. Nah, kita akan belajar ya apa fungsi bait Allah di dalam perjanjian lama ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ya, kita masih membahas bangun rumah Tuhan. Jadi
Bait Allah itu punya perjalanan ya, saat pertama kali ya diwujudkan secara fisik itu saat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, ya. Ada yang disebut kemah suci. Ini ya hal yang sangat esensial. Ini adalah pusat, ya, eh, istilahnya mereka pusat peribadatan orang Israel saat itu, ya. Jadi mendirikan kemah suci itu peristiwa penting dalam peribadatan mereka selama pengembaraan di padang gurun, ya. Kalau kita lihat di kitab Bilangan, kemah suci itu sebagai kemah pertemuan. Kenapa? Karena fungsinya, ya, bangsa Israel memandang, ya, dan memang Allah sendiri berfirman bahwa tahta Allah Yehova, ya, Yahweh, Yod-Veh-Hav, ya, YHWH gitu. Kalau di bahasa Alkitab bahasa Indonesia itu pakai T besar, semua huruf besar, Tuhan semua huruf besar, ya. Allah Yahweh yang kasat mata di bumi. Jadi di dalam kemah pertemuan ini, dalam kemah suci ini, Allah dapat ditemui oleh Musa maupun imam besar. Jadi Allah mewujudkan, menghadirkan dirinya untuk bisa ditemui itu di kemah suci ini, kemah pertemuan ini. Jadi kemah suci itu seperti kuil tenda yang portable, ya, yang bisa dipindah. Ya, karena memang saat itu bangsa Israel belum mendapatkan tempat domisili yang permanen, ya, masih mengembara di padang gurun, sehingga pasti memerlukan, ya, tempat peribadatan yang portabel juga, ya. Jadi ini Bapak Ibu, sebelum bangsa Israel menetap di Kanaan, mendirikan kerajaan, itu diwakili, ya, oleh kemah suci ini. Jadi fungsi utamanya memang ini pusat, ya, peribadatan mereka. Dengan apa, Bapak Ibu? Menggunakan persembahan korban bakaran, ya, dengan aturan-aturan tentu bagi pemiliknya dan maupun hewan korban yang akan dipersembahkan. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita pelajari, ya, melalui kemah suci atau nanti menjadi bait Allah yang permanen, Allah memang mau hadir, menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat mereka. Jadi hadiratnya itu dinyatakan secara fisik di tengah umatnya di dalam kemah suci, ya. Dan umat Allah bisa beribadat kepada Allah sendiri. Nah, sebenarnya beberapa penafsir, ya, ini menyatakan bahwa kemah suci atau bait Allah itu sebenarnya memang bukan suatu yang tanpa perencana, ya, atau suatu yang sekedar hadir saja, ya, tapi memang ini sebenarnya rancangan yang Tuhan perlihatkan. Jadi Tuhan tuh mau membukakan rahasianya, rahasia kerajaannya, tapi sedikit demi sedikit dengan pemahaman yang bisa dimengerti oleh orang Israel yang saat itu masih bangsa budak, yang masih belum terpelajar gitu, masih punya keterbatasan, sehingga Tuhan menghadirkan dirinya, menghadirkan realitas dirinya sebagai Allah yang hidup, ya, Allah yang semesta alam itu bertahap gitu, ya, dengan hal-hal yang bisa dimengerti. Tentu yang paling bisa dimengerti adalah dengan secara fisik. Jadi bahwa Allah mau hadir di tengah umatnya itu, bangsa Israel diajar, ya, diberi pengertian bahwa memang Allah mau hadir di tengah umatnya itu lewat kemah suci itu. Jadi menggambarkan realitas di akhir zaman nanti sebenarnya. Ya, pada akhirnya akan digenapi kan di kitab Wahyu bahwa sudah tidak ada bait Allah karena Allah sendiri hadir, ya, hadir secara utuh nanti, ya, yang sebelumnya terbatas di ruang Maha Kudus, nanti akan disebutkan di firman Tuhan, mereka menjadi Allahku, Allah menjadi Tuhan, Yahweh menjadi Allahku, dan mereka menjadi umatku, ya. Dan itu sebenarnya mulai digenapi di Perjanjian Baru dan sampai puncaknya nanti saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ya, saat masuk zaman kekekalan. Nah, kemah suci atau tabernakel ini, ya, kita sebut tabernakel,
menjadi tempat suci yang portable ya istilahnya, bisa dipindah-pindah selama pengembaraan di padang gurun. Ya, jadi kemah suci ini bukan hanya sebagai simbol ya dari penebusan, tapi juga memang untuk menunjukkan bahwa Allah Israel itu berdiam, ya, berdiam. Berdiam itu benar-benar menjadi penjaga, menjadi kekuatan, ya, menjadi tanda bahwa Allah Israel itu dijagai oleh Allah yang Maha Kuat, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, dari kita lihat ya, kalau Bapak Ibu lihat bait Allah, kemah suci ini, itu sebenarnya ada 3 bagian yang penting ya. Bagian pertama itu eh, adalah halaman luar, ya, halaman luar. Jadi halaman untuk akses masuk ke kemah suci ini. Ya, ini adalah akses utama ke kemah suci. Ya, ada gerbang. Kita lihat di sini ada gambaran orang sebelum orang Israel mau tempat Israel mempersembahkan korban di halaman ini. Ya, di sana para imam akan menerima dan memberkati orang di dalam halaman itu. Ya, para imam akan mempersembahkan korban di altar perunggu. Ya, ada juga bejana perunggu di mana para imam dapat membersihkan diri menjadi bersih secara ritual. Jadi ini ritual korban bakaran. Nah, bagian kedua adalah tempat kudus ya atau holy place. Itu biasanya punya tiga benda penting untuk pelayanan kemah suci. Ada pelita emas, meja roti persembahan, dan mesbah dupa. Ya, para imam yang bisa masuk sini hanya para imam. Ya, orang biasa hanya sampai baru di halaman saja. Melakukan tugas sehari-hari di dalam tempat kudus itu. Para imam harus menjaga lampu tetap menyala, mempersembahkan dupa 2 kali sehari, dan membawa roti segar setiap minggu ke meja persembahan. Jadi yang bisa masuk ke sini para imam ya untuk melakukan juga ritual penyembahan atau membawa tadi korban bakaran yang dibawa oleh umatnya, nah sebagai perwakilan ya kepada Allah, para imam yang melakukan. Jadi rakyat biasa nggak bisa langsung mempersembahkan kepada Yahweh, Bapak Ibu. Ya, harus lewat para imam. Nah, yang bagian ketiga itu adalah tempat Maha Kudus, ya, the most holy place. Nah, ini tempat yang sangat khusus untuk menyimpan apa? Tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian. Ya, di sini ada yang berisi 2 loh batu, ya, tabut perjanjian itu. Nah, yang bisa masuk sini hanya imam besar. Ya. Slide-nya belum ini, Pak ya. Slide-nya yang ya. Ya, slide-nya slide-nya cuma 1. Oh. Ya, belum sempat saya gambarin nih itunya, baru dapat 1 gambar saja. Jadi tempat Maha Kudus ini hanya imam besar, ya, dan itu hanya bisa dimasuki 1 tahun sekali, ya, dan dilindungi oleh kepulan asap dari dupa yang dibakar. Ya, jadi benar-benar ini cuma imam besar saja. Nah, yang menarik di sini ya Bapak Ibu, ya, apa? Itu kalau imam besar masuk ya, yang saya dengar mungkin Pak Lepri bisa koreksi ya, itu diikat tali ya. Kalau mau masuk ke Maha Kudus itu imam besarnya diikat dengan tali. Betul ya Pak Lepri ya? Betul, Ya, ada tali. apa itu gemerincing ditaruh di kaki Ya, karena kalau untuk menandakan kalau dia sudah tidak ada bunyi dari dalam berarti dia meninggal. ya. Jadi itu tempat yang disucikan sakral dan memang punya konsekuensi. Artinya orang imam besar kalau masuk bisa mati. Ya, kalau Tuhan tidak berkenan, kalau istilahnya dia tidak mensucikan dirinya dengan benar. Ya, betul ya Pak Lepri ya. Betul Pak, betul. Ya. Jadi kita lihat bahwa betapa perlu persyaratan yang luar biasa untuk bisa masuk dalam hadirat Allah di ruang maha suci ini. Ya, kalau tidak benar-benar kudus, tidak imam besar itu memenuhi
persyaratan yang Tuhan sudah berikan, ya, mereka bisa mendapat hukuman secara langsung. Ya. Jadi Bapak Ibu, pesan yang terpenting sebenarnya yang disampaikan di sini adalah apa Bapak Ibu dari pola penyembahan bangsa Israel ini, bahwa Allah itu kudus, ya, Tuhan itu kudus, Yahweh itu kudus, dan Allah itu tidak bisa sembarangan ditemui, itu tidak bisa sembarangan ditemui oleh umatnya, ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, ya, jadi tidak bisa mendekati. Jadi di sini Tuhan sudah mengajarkan bahwa, ya, memang ada perbedaan, ya. Orang kalau mau datang pada Allah harus kudus. Ya, seperti di Imamat 20, ya. Disebutkan, atau di 1 Petrus 1:16, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, itu sebenarnya ada di Imamat 20, ya, ayat 26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Ya, Rasul Petrus mengutip dari ayat 20. Jadi kita lihat ada kesejajaran, kan? Ya, sebenarnya prinsip-prinsip sama, ya. Apa yang ada kebenaran yang ada di Perjanjian Lama memang akan terus, tidak akan gugur, gitu ya. Jadi benar yang dikatakan di Injil bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi. Bahwa sejak awal Allah itu kudus dan tidak bisa didekati oleh makhluk yang tidak kudus, ya, karena akan mati, akan mati. Jadi apa pola penyembahan pada Allah, Bapak Ibu? Ada syarat kekudusan, ya, sehingga untuk bisa mencapai kudus saat itu sebelum ada penebusan Kristus maka ada korban bakaran, ya. Jadi umat, ya, kalau mau ada keperluan dengan Yahweh, punya permintaan, punya, ya, ingin didoakan dan seterusnya, itu nggak bisa langsung. Dia harus lewat perantara imam dan harus mempersembahkan korban bakaran supaya dikuduskan. Ya, jadi ada syaratnya, ya, nggak bisa sembarangan. Jadi kita lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa, ya, tidak mudah, tidak mudah orang Israel saat itu untuk bisa bertemu dengan Allahnya karena butuh syarat kekudusan. Ya, nah, ini kadang-kala, ya, saat kita masuk perjanjian baru, orang Kristen akan mengatakan bahwa ini sudah lolos syarat kekudusan. Kenapa? Karena apa? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Benar nggak? Ya, jadi kita tidak perlu mempersembahkan korban lagi karena Tuhan Yesus sebagai korban sekali dan satu-satunya. Tapi kadang-kadang kebablasan. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa memandang bahwa kita sudah kudus karena semata-mata Tuhan Yesus sudah menebus, ya. Padahal kalau kita kudus, memang kita dikuduskan oleh darah Yesus, tapi kita harus benar-benar mengalami proses pengudusan, ya. Kita memang belum benar dibenarkan oleh darah Yesus, tapi kita harus mengalami pembenaran. Jadi kesucian sebenarnya, ya, dalam perjanjian baru pun tidak otomatis kita suci, ya, dalam konteks kita tidak tercemar, ya. Kalau di sini, ya, kudus itu hados, ya, artinya dipisahkan, ya, dari bangsa-bangsa lain. Jadi tidak boleh tercemar, ya, tidak boleh tercemar, dipisahkan. Nah, kita juga sebenarnya sudah dikuduskan, ya, oleh darah Yesus supaya kita memisahkan diri dari dunia sebenarnya. Jadi kalau kita masih bergaul dengan dunia sebenarnya, ya, tidak bisa dikatakan kudus, ya. Kudus hanya secara de jure, ya, tapi faktanya belum tentu. Nah, itulah yang menyebabkan, ya, seringkali kita tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan, tidak bisa menjumpai Tuhan, gitu. Nah, yang kedua, ya, pola penyembahan dalam pada Allah, ya, yang dimulai dari Israel ini, ya, ada sumber kebenaran. Jadi Taurat di tabut perjanjian yang disimpan di loh batu.
itu sebagai sumber kebenaran, sebagai sumber bahkan buat orang Israel itu sumber seluruh perilaku orang Israel, baik dalam tata cara peribadatan maupun dalam tata cara kehidupan sipilnya, ya, kehidupan pemerintahannya itu mengacu pada Taurat ini. Jadi kita lihat bahwa Taurat itu ada di tabut perjanjian, ya, yang di Taurat ditulis di loh batu yang tersimpan di tabut perjanjian. Itu ditempatkan di ruang Maha Kudus, itu sentral sekali. Itu yang mau menunjukkan bahwa inilah yang dikehendaki Allah, kamu bangsa Israel harus ikut Taurat Tuhan, nggak bisa kemana-mana. Ini sumber, the source-nya, ya, the source, sumber. Jadi sebenarnya tata cara peribadahan bangsa Israel pun buat saya itu mengajarkan bahwa orang itu harus mencari sumber kebenaran. Ya. Manusia hanya bisa hidup kalau dia terkoneksi, terhubung dengan sumber kebenarannya. Kalau bagi bangsa Israel, sumber kebenarannya itu adalah hukum Taurat. Disitulah ya termuat semua ritual atau aturan atau semua prinsip yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, hal yang ketiga yang menarik di Bait Allah ini apa, Bapak Ibu? Bahwa orang Israel ya mencari membawa korban bakaran, mau menyembah Tuhan Allah itu apa? Ya sebenarnya fokusnya masih mencari keselamatan, tetap sama-sama mencari keselamatan tapi di bumi, ya, mencari keselamatan tapi di bumi supaya mereka panennya berhasil, terhindar dari serangan musuh, terhindar dari sakit dan seterusnya, ya. Tapi kalau kita lihat tiga pola ini sebenarnya juga kita lihat ada di Perjanjian Baru kan, ya. Punya paralelisme gitu ya. Jadi kita juga harus memahami ya, salah satunya yang menarik sekali buat saya bahwa kita hanya bisa menemui Allah kalau kita kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau tidak kudus tidak bisa. Bahkan di Perjanjian Lama itu benar-benar diisyaratkan bahwa kalau kalau imam besar itu coba-coba masuk ke menghadap Tuhan, menghadap Yahweh ya, di ruang Maha Kudus, tapi sembarangan tidak mempersiapkan diri, itu bisa mengalami hukuman langsung kematian. Gitu. Nah, di Perjanjian Baru kita mungkin nggak akan mengalami seperti itu ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya punya persamaan gitu ya kalau buat saya, bahwa memang kita tetap harus hanya bisa menemui Allah dalam hal posisi yang kudus gitu. Nah, kadang seringkali ya Bapak Ibu kita kebablasan pemahaman kudusnya ini ya. Kita kudus, merasa sudah kudus, sudah beres semua ya, seperti imam besar itu hanya semata kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan ya. Padahal kalau kita memahami secara utuh ya, memang kamu sudah dikuduskan, kamu sudah dibenarkan, tapi belum benar-benar benar. Kamu harus mengalami proses pengudusan. Karena apa? Karena memang kamu sudah bebas dari hukuman dosa, tapi kodrat dosamu, ya potensi pencemaranmu itu masih ada, dan itu tetap tidak membuat Tuhan berkenan. Ya, jadi aksesnya akan terbatas kalau kita tidak mengalami proses pengudusan yang terus-menerus. Nah, jadi Bapak Ibu ya, nanti akan nyambung semua dengan hal bicara soal iman, bicara soal ditengelangkan dalam Roh Kudus, bahwa kalau kita bicara bagaimana benar-benar bisa memiliki hadirat Tuhan, memang kekudusan itu menjadi syarat mutlak. Semakin kita dikuduskan dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan proses yang benar, ya, makin kita bisa mendekati Tuhan. Dan kemarin minggu lalu kita sudah belajar bahwa ya di Perjanjian Baru ya Allah tidak berdiam lagi di kemah suci, tapi di diri kita, ya, di hati kita.
Sehingga syaratnya apa? Karena kalau syaratnya Allah mau berdiam di dalam hati kita, ya kita harus menjadi tempat kudus, tempat maha kudus. Jadi kita harus punya ruangan maha kudus, bukan hanya ruangan kudus, tapi ruangan maha kudus, di mana Allah bisa bersemayam, bisa memanifestasikan hadiratnya secara utuh. Ya, makanya tahun lalu kita belajar terus-menerus soal baptisan Roh Kudus, soal ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Ya, jadi mengalami baptisan Roh Kudus bukan sekali peristiwa, ya, sekali peristiwa mengalami baptisan Roh Kudus yaitu berbahasa roh selesai. Baptisan Roh Kudus bisa penenggelaman, ya, kita ditenggelamkan dalam Roh Kudus terus-menerus untuk supaya kita makin disucikan, dibersihkan, kodrat dosanya makin dimatikan, sehingga kita semakin bisa menjadi tempat yang maha suci bagi Allah berdiam. Dan itu bukan peristiwa sesaat, kejadian sekali saja, tapi terus-menerus. Ya, jadi Roh Kudus menjadi jaminan kita pasti akan bisa menjadi tempat maha kudus Allah Sang Pencipta, Allah alam semesta alam ini, karena ada Roh Kudus yang membimbing kita, memampukan kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya Bapak Ibu, bahwa kalau kita benar-benar mau menjadi rumah Allah, kita harus punya peran meresponi itu, ya. Walaupun kita tahu bahwa ya, untuk menjadi kudus suci itu tanpa pengorbanan Yesus tidak bisa, ya. Tidak bisa kita bebas dari hukuman dosa, ya, tanpa ada peran pengorbanan Yesus yang harus membayar lunas, ya, hutang dosa kita. Tapi ada peran kita untuk kita memampukan menguduskan diri. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ya, prinsip tentang kemah suci ini, ya, saya akan sedikit memasih gambaran bahwa bukan sejauh sebelum itu sudah ada sebenarnya, ya, sedikit sudah ada bagaimana pola interaksi manusia dengan Allahnya, ya, dengan penciptanya itu harus seperti apa. Itu bukan hanya kita lihat di Perjanjian Baru, ya, saat Tuhan Yesus datang, tapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan gambaran itu di Taman Eden, ya. Nah, ini yang menarik yang baru-baru ini saya pelajari, ya, Bapak, ada kesejajaran kemah suci dengan Taman Eden. Ya, jadi kita bisa menemukan hubungan yang paralel antara kemah suci dan Taman Eden, antara ada konturnya, substansinya, dan maknanya. Taman Eden menerangkan kemah suci dan segala pelayanan di dalamnya. Begitupun sebaliknya. Jadi memahami kemah suci juga dapat membantu memahami konsep tentang Taman Eden. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa di Taman Eden pun, ya, itu tidak ada namanya kemah suci, kan? Tidak ada tempat untuk Adam tuh menemui Allahnya. Karena apa? Karena Allah sudah hadir, ya, di situ. Kenapa Allah bisa hadir? Karena belum ada dosa. Ya, kita bicara sebelum Taman Eden jatuh dalam dosa. Belum ada dosa saat itu. Sehingga digambarkan Allah bisa berjalan-jalan dan Allah bisa bercakap-cakap dengan Adam. Ya. Bahkan Allah berjalan dan mencari Adam saat Adam jatuh dalam dosa. Jadi lihat kehadirat Allah di Taman Eden itu begitu real gitu, ya. Nah, Adam juga Bapak Ibu, ya, apa yang dialami Adam juga bekerja mengelola, ya, itu sebagai ibadahnya. Jadi itu Taman Eden itu adalah tempat Adam untuk mengabdikan dirinya, untuk menyembah Allahnya, abodah ibadahnya. Seluruh Taman Eden itu adalah wilayah peribadatan dari Adam, ya, karena dia mau melakukan perintah Tuhan, ya, mengelola alam ini, ya.
Dia bekerja mengelola alam ini tertata dengan baik, memanage dengan baik. Nah, itu sama juga bahwa kemah suci itu juga tempat beribadah, tempat umat Allah bisa bertemu dengan Allahnya. Ya. Nah, yang kedua di Taman Eden itu ada buah, ya, ada buah yang bisa dimakan, ada buah yang tidak bisa dimakan. Ya, kalau kemarin kita lihat, ya, ilustrasinya, Bapak Ibu, ilustrasinya di Taman Eden itu ada tiga jenis pohon kan, ada pohon pengetahuan, ada pohon yang bisa dimakan buahnya, ya, ada pohon yang bisa dimakan buahnya, ada pohon kehidupan dan ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya. Nah, kalau secara figuratif, ya, ya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu bukan bicara pohon buah yang dimakan secara fisik, ya, karena ada pohon lain yang bisa dimakan secara fisik. Jadi ini bicara soal sumber kebenaran yang harus dikonsumsi oleh Adam untuk dia bisa bertumbuh mencapai standar kesucian Allah. Ya. Pohon kehidupan itu menggambarkan bahwa sumber kebenaran adalah Allah sendiri. Sedangkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu sumber kebenarannya bukan berasal dari Allah. Sehingga alasan kenapa Allah melarang memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat karena ini sumbernya bukan dari Dia. Ya, yang kita tahu di situ ada oknum lain yang sudah ada ternyata yang bisa memberikan sumber kebenaran lain yang berbeda dengan sumber kebenaran dari Allah. Jadi Bapak Ibu, ya, di kemah suci itu sumber kebenaran Taurat, ya. Taurat dinyatakan, kebenaran itu dinyatakan dalam 10 perintah Allah, Taurat Tuhan. Tapi waktu zaman Eden sebenarnya, Taman Eden, sumber kebenaran itu Allah sendiri, ya. Adam harus belajar dari pohon kehidupan, ya. Pertanyaannya, apakah Adam tidak boleh tahu pengetahuan yang baik dan jahat? Nah, tidak, ya, bukan begitu. Adam pasti akan tahu yang baik dan jahat. Bahkan bukan hanya baik dan jahat, tapi juga sempurna. Ya, ini kadang dipelintir ya bahwa Allah itu nggak pengen manusia itu tahu baik dan jahat ya, karena akan nanti tersaingi, gitu kan? Karena kamu akan menjadi seperti Allah, gitu. Allah makanya nggak akan ngajarin soal baik dan jahat. Salah, itu adalah pikiran iblis. Itulah kenapa Hawa jatuh dalam dosa dengan godaan seperti ini. Adam dan Hawa, ya, manusia di Taman Eden itu, kalau dia mengecap pohon kehidupan, memakan buah pohon kehidupan, dia pasti akan tahu baik dan jahat. Bahkan yang sempurna. Tapi dari versi Allah. Menurut Allah, bukan menurut oknum lain. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Ya, bukannya Tuhan mau mengecilkan kita, mau tetap membuat kita bodoh gitu ya, tidak tahu baik dan jahat, bukan. Tapi Allah mau sumber kebenaran baik, yang disebut baik, yang disebut jahat, ya, itu berasal dari Allah. Bahkan Allah memberi hal yang lebih tinggi lagi, yaitu kesempurnaan. Yang itu tidak bisa diberikan oleh oknum lain. Ya, si iblis itu yang menyamar dari ular tua, yang diwujudkan dalam pohon pengetahuan yang baik dan jahat sebagai sumber kebenaran lain. Jadi pengajaran kebenaran dari oknum lain tidak mungkin bisa membawa manusia pada kesempurnaan. Ya, mungkin bisa sampai baik, ya, tapi tidak sampai sempurna. Bahkan cenderung ke hal yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Oknum ini ingin memisahkan, ya, manusia dengan Sang Penciptanya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kita lihat bahwa ternyata ya pola penyembahan, ya, manusia itu memang sudah sejak awal ada loh, bahwa ada rancangan memang begitu dari sononya, ya, bahwa Allah itu pengen hadir di tengah-tengah umatnya, ya.
Kalau dalam bahasa Israel, Allah mau hadir diwujudkan dalam kemah suci ya. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ada perbedaan besar kalau Allah yang kudus itu bertemu dengan Allah yang umat yang berdosa, akan ada bencana, akan ada kematian. Ya. Tapi kalau lihat di Taman Eden, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita lihat Allah menyatakan hadiratnya bisa ditemui oleh Adam, bisa bercakap-cakap, bisa berkomunikasi dengan baik sebelum jatuh dalam dosa. Allah mau hadir. Nah, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hal yang ideal yang dirancang sejak semula harus terjadi di Taman Eden menjadi bubar, menjadi tidak terjadi, ya, tidak terlaksana, ya, tidak bisa. Nah, makanya sejak saat itu bahkan ya di Kejadian 3 ayat 15 Allah sudah merancang solusinya, ya. Kejadian 3:15 bahwa keturunan, ya, manusia ini akan menemukan kepala ular, ya. Ular akan menemukan tumit. Ya, tumit itu merujuk pada Yakub, keturunan Yakub, bahwa ada keturunan manusia ini yaitu melalui keturunan Yakub yang akan menghancurkan si ular. Ya. Nah, itu kita sudah bahas sebelumnya, Bapak Ibu, bahwa memang sejak semula itu, ya, ada keinginan intimasi dari Allah, ya, untuk bersama-sama, untuk Allah itu hadir ya di kediamannya, yaitu lingkungan manusia sendiri. Ya, dan itu kita kemarin sudah pelajari bahwa ya dengan kematian Yesus, pengorbanan Yesus, Allah ya bisa ya berkenan hadir di kita, tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Ya, kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah membereskan hutang dosa kita. Dan kalau kita mengikut Tuhan, ikut ajaran Tuhan, maka kita akan dibenarkan, dikuduskan, sehingga Allah berkenan, ya, lewat Roh-Nya berkenan hadir. Kita kembali lagi ke rancangan awal semula di Taman Eden itu, bahwa Allah bisa mendiami secara penuh, ya, untuk berinteraksi dengan kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, kalau coba kita renungkan, ya, bahwa apa yang sudah kita terima saat ini, ya, kita ada di zaman anugerah, itu sebenarnya kalau kita pikirkan itu satu privilege yang luar biasa. Kita punya keistimewaan yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang perjanjian lama dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Tidak bisa punya privilege ini. Ya, mana mengerti mereka bahwa manusia sejak setelah ya zaman anugerah itu punya kesempatan loh menjadi bait Allah, menjadi rumah Tuhan, menjadi bait Roh Kudus. Bayangkan, ya, bagaimana beruntungnya kita, ya, bagaimana kita nggak mengucap syukur, benar-benar satu istilahnya, kalau dapat ini yang lain sudah nggak, kita nggak, harusnya nggak pengaruh, nggak peduli gitu, ya. Kalau Tuhan berkenan hadir mendiami kita, ya, apa yang kita butuhkan lagi, apa yang kurang? Kalau Allah sendiri berkenan diam dalam tubuh kita, dalam diri kita, itu yang dirindukan orang-orang perjanjian lama, bangsa Israel. Kita lihat betapa sulitnya mereka, ya, untuk mengakses karena belum ada anugerah. Jadi ya dengan materi ini Bapak Ibu, ya, kalau kita masih cukup fasih bicara rumah Tuhan, bahwa mengaku bahwa kita ada rumah Tuhan karena mengacu pada ayat 1 Korintus 6 ini, kita adalah bait Roh Kudus, ya, diam, ya, Allah lewat Roh-Nya itu diam dalam kita. Tapi ini hanya benar-benar dipahami sekedar slogan saja, sekedar kognitif saja, ya, teori saja, tapi kita tidak benar-benar mengalami hadirat Allah secara penuh, ya. Di mana kalau ada hadirat Allah secara penuh, ada konsekuensinya tadi, yang 3 tadi, ada sumber kebenaran. Jadi kita pasti hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam iman yang benar. Kita bertumbuh, ya, dalam pengenalan akan Allah, bertumbuh hubungan kita dengan Allah.
Karena kita mengkonsumsi sumber kebenaran, yaitu Kristus sendiri, ya, sebagai firman Allah. Sama seperti posisi waktu Adam harusnya mengkonsumsi dari pohon kehidupan. Jadi kalau dibilang bahwa ya aku merasa pasti bahwa Allah hadir dalam diriku, tapi dalam kelakuan sehari-hari kita tidak mengalami proses pembaharuan pikiran dengan kebenaran firman, nah itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu, ya. Kalau Roh Kudus benar-benar bertahta, ya, Kristus bertahta dalam hati kita, tidak mungkin kita tidak hidup dalam kebenaran, ya. Pasti kita akan mengonsumsi kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ya, jangan sampai ini Bapak Ibu, ya, kita yang sudah di zaman anugerah, yang orientasinya, ya, fokusnya itu hal-hal batiniah, tapi sekarang ini malah balik mengukur, ya, mengukur hubungan kita dengan Allah, mengukur keterlibatan kita dengan Allah dengan hal-hal lahiriah yang itu harusnya sudah tidak perlu terjadi lagi, karena itu hanya dialami oleh orang-orang perjanjian lama yang belum mengalami anugerah Tuhan, ya. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu, ya, memandang bahwa kita menjadikan rumah Allah, ya, kita sebagai bait Allah, rumah Allah, itu suatu yang privilege yang luar biasa, dan itu nggak hanya diterima, ya, take it for granted, artinya ya sudah itu memang hak saya. Enggak, Bapak Ibu, kita punya kewajiban, kita punya respon, yaitu apa? Dengan membangunnya, ya, ada kerjasama, ya, istilahnya. Kalau orang perjanjian lama itu membangun bait Allahnya, ya fisik terbatas sekali, ya, tetap harus dibangun, kan ada usaha di membangun, tapi terbatas, ya, terbatas hubungannya. Nah, di zaman perjanjian baru pun kita itu nggak ujuk-ujuk langsung terima, ya, sebagai tempat yang nyaman buat Roh Kudus hadir, ya, kita harus membangunnya. Artinya apa? Harus menyediakan diri, ya, harus meresponi, ya, dengan bahasa lain kita harus membangun, ya, diri kita sebagai rumah bagi kediaman Allah, bagi kediaman Roh Kudus, supaya nyaman mau tinggal, ya. Jadi ibarat penghuni rumah dan rumahnya secara fisik di bumi, ya, kalau ada seorang raja, ya, mau berkunjung ke suatu wilayah, ya, kemarin waktu awal tahun baru saya pernah mengilustrasikan, ya, kalau dia mau berkenan menghadiri atau masuk ke satu wilayah, provinsi atau apa, yang apalagi ke rakyatnya, ya, tidak mungkin, ya, standarnya itu standar yang biasa, pasti standar kehadirannya, standar tempatnya itu pasti harus standar kerajaan, ya, pasti ada orang-orang harus mengecek, menyiapkan dulu, ya. Kalau kita lihat ada kunjungan kepala negara, kan, ke negara kita, kalau dalam satu konferensi seperti main G20, itu betapa persiapannya itu luar biasa. Jadi yang tadinya menurut kita sudah bagus, harus dibagusin lagi sesuai standar dari kepala negara, di mana yang mewakili negaranya untuk datang, gitu, ya. Nah, hal-hal yang dunia seperti itu aja, ya, bahwa kalau namanya raja, namanya apalagi ini Allah, gitu, ya, tidak mungkin mau menetap, ya, tinggal nyaman menetap itu kalau tempatnya kotor, tempatnya tidak bersih, tempatnya tidak sesuai standarnya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, kalau kita masih mempertanyakan kenapa doa kita nggak didengar, kenapa kok sulit sekali mendengar suara Tuhan. Nah, cek apakah rumah kita, tubuh kita, diri kita itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang bersih, tempat di mana Roh Kudus, ya, bisa memanifestasikan semua keberadaannya. Dengan syaratnya, ya, kita punya pikiran dan perasaan yang sama dengan dia. Kita mengkonsumsi kebenaran yang berasal dari dia, bukan dari
yang lain, dari sumber yang lain. Nah, Bapak Ibu, ya saya secara singkat mau leverage lagi, ya, meningkatkan lagi pengertian tentang rumah Tuhan itu. Kalau tadi di ayat sebelumnya, ya Bapak Ibu, tubuh kita itu bait Roh Kudus, ya, pribadi kita. Ya. Tapi sebenarnya rumah Tuhan dalam Perjanjian Baru itu punya makna yang lebih luas. Ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu kan rumah Tuhan itu tempat kediaman Allah untuk dia tinggal bersama-sama dengan umatnya. Ya, kalau lihat tadi di tengah-tengah kemah-kemah umat Israel itu di tengahnya ada kemah suci, ya, ada kemah suci. Nah, persisnya apa yang dimaksud dengan rumah Tuhan, ya, yang benar-benar Tuhan mau, ya, secara sempurna terjadi, ya, di zaman anugerah ini adalah kita lihat di Ibrani 5 1 sampai 6. Mungkin ada yang bisa bantu baca Ibrani 5 1 sampai 6. Silakan. Baca pantun. Ya, silakan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ayat 2-nya. Yang setia kepada Dia, yang telah menetapkannya sebagai Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ayat 4, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemuliaan. Kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang di pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Ya, makasih Pak Daniel. Jadi Bapak Ibu, ya, kita lihat di sini ahli bangunan adalah Allah sendiri, ya. Jadi kita diajak membangun rumah Tuhan, sebenarnya skenario desainnya tetap Allah sendiri, ya. Seperti Perjanjian Lama pun, siapa arsitek kemah suci, siapa yang menentukan ukuran, bahan dan seterusnya, itu Allah sendiri yang berfirman, yang memberikan, ya, desainnya, blueprintnya istilahnya, ya. Allah sendiri sebenarnya berartinya apa? Allah punya rancangan, punya desain apa yang harus dibangun, ya, apa yang harus dibangun di rumah Tuhan tempat dia akan bersemayam itu. Jadi Allah juga punya kriteria di sini, ya. Nah, di ayat 5, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberikan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak. Nah, Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah siapa? Rumahnya ialah kita. Ya, kita itu tunggal atau jamak. Ya, jamak. Jadi ini bicara komunitas. Ya, ini bicara komunitas. Ya, kalau sebelumnya kita belajar bahwa tubuh kita ini adalah rumah Tuhan, tapi sebenarnya bahwa Allah rindu untuk berdiam
di dalam komunitas, ya, pribadi-pribadi yang sudah menyediakan dirinya ditempati Roh Kudus bersama-sama. Karena lewat komunitas itulah Allah bisa, ya, mengekspresikan secara penuh kepenuhan kealahan itu hadir dalam komunitas, ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi sumber inspirasi untuk bicara mengenai sel group, ya, bahwa Bapak Ibu, kita memang bertanggung jawab pertama untuk membangun rumah Tuhan diri kita, ya, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk membantu orang lain, ya, untuk membantu mereka untuk membangun rumahnya, sehingga sama-sama kita menjadi rumah bagi Allah, ya, rumah Tuhan yang punya spirit yang sama, ya. Kalau saling punya spirit yang sama, itu benar-benar Allah bisa memanifestasikan, ya, kuasanya, kehadirannya, mengekspresikan kasihnya secara penuh, ya, secara penuh. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, rumah Tuhan yang dimaksud adalah rumah Tuhan adalah kita, ya, adalah komunitas orang percaya. Ya, kalau dulu kita lihat di sini, ya, Allah berdiam di tengah umatnya. Ya, ini juga komunitas, ini bangsa Israel sepenuh. Allah sekarang, ya, lewat manifestasi Roh Kudus, lewat Roh Kudus mau berdiam di antara kita. Nah, kita lihat di 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah. Ya, kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, inilah kerinduan Allah, inilah yang dirancang Allah sejak semula, sejak di Taman Eden, bahwa kita manusia secara korporat, ya, secara komunitas adalah bait dari Allah. Sehingga Allah akan berdiam bersama-sama dengan mereka dan hidup, ya, di tengah-tengah mereka. Nah, hidup itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah walk, ya, atau bergerak, berjalan atau bergerak. Jadi Allah akan hidup atau akannya bergerak, berjalan di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau dari kita masing-masing ini yang menjadi satu komunitas yang punya kesucian sesuai standar Allah, ya, maka Allah benar-benar bisa mengekspresikan, ya, hadiratnya, mengekspresikan kasih dan kuasanya secara penuh, secara utuh, secara lebih sempurna lagi. Nah, Bapak Ibu, ini kita harus belajar mulai dari sekarang. Kenapa Bapak Ibu? Belajar kita menjadi rumah Allah secara komunitas, ya, yang dimulai dari kita pribadi. Karena apa? Karena tujuan kekekalan kita, ya, memang hidup bersama-sama Allah, Allah di tengah-tengah kita, ya. Kita tujuan kita, ya, di langit baru bumi baru itu pasti hidup dalam komunitas. Artinya kita nggak hidup sendiri, tapi kita bersama-sama, ya, dengan orang kudus, orang yang masuk dalam kriteria Tuhan Yesus, ya, yang hidup dalam kekudusannya, yang setia sampai akhir, akan mengalami satu masa, satu fase, ya, benar-benar bisa menghayati kehadiran Allah secara penuh, ya, belajar sama-sama menghadirkan Dia, berkomunikasi, berhubungan secara utuh. Dan latihannya, ya Bapak Ibu, latihannya di bumi, ya. Karena yang bisa masuk dalam kerajaannya, ya, orang-orang yang memang sudah bisa, ya, punya kualifikasi, sudah melatih dirinya sebagai tempat Roh Allah yang kudus, ya. Roh Allah yang kudus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu,
Kalau kita, ya, kalau saudara mengimpikan mempunyai rumah di surga, maka saudara harus membangun rumah surgawimu dalam hidupmu selagi masih di bumi. Kita bisa memiliki rumah di sana, Bapak Ibu. Ya, dimulai dari di bumi ini. Kita membangun rumah Allah di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dan kita membangun rumah Allah secara bersama-sama, secara komunitas. Ini adalah tempat latihan kita, Bapak Ibu. Jadi, pandanglah hidup di bumi sekarang ini sebagai kesempatan. Kita masuk dalam kerajaannya, dalam hadiratnya secara penuh, dalam komunitas kerajaan Allah. Dan kita layak. Karena apa? Karena kita sudah membangun, mempersiapkan diri kita sebagai tempat kediamannya sejak di bumi. Kalau kita mengalami experience, bukan hanya yakin saja, tapi bereksperience, benar-benar mengalami hadirat Allah dalam hidup kita, maka boleh kita memastikan, meyakinkan bahwa kita pun akan ada di dalam hadirat Allah di kerajaan surga nanti. Bapak Ibu, ini yang menjadi kerinduan saya, bahwa Bapak Ibu mempunyai kesadaran betapa luar biasanya hidup yang kita jalani ini. Kita kalau tahu kebenaran ini tidak mungkin melepas setiap detik pun, ya, untuk tidak fokus membangun diri kita menjadi rumah kediaman Allah, menjadi tempat yang layak, yang nyaman bagi Allah untuk berdiam. Nah, Bapak Ibu, ibarat, ya, rumah itu punya ruangan-ruangan, ya, punya ruangan yang banyak. Kita sebenarnya sudah dirancang, setiap kita punya rancangan yang unik, ya, tapi secara fundamental, secara prinsip, ruangan-ruangan yang ada dalam hati kita, yang dalam diri kita itu harusnya penuh dengan buah Roh Kudus, ya, buah Roh sendiri. Jadi kita harus mencerna, ya, memahami bahwa saat kita percaya pada Tuhan, saat kita mulai belajar firman, ya, kita tidak langsung otomatis, ya, ruangan hati kita itu layak untuk dihuni oleh Tuhan. Ya, tidak langsung otomatis, Bapak Ibu. Ya, kita mempersiapkan diri, membangun, ya, ruangan-ruangan hati kita, ya, yang tadinya dipenuhi oleh perbuatan daging, ya, seperti di Galatia 5. Banyak ruangan kita yang semula dari sejak kita mulai bertobat masih dipenuhi oleh hal-hal yang gelap, ya, yang adalah perbuatan daging, hawa nafsu, persetuan, perselisihan, iri hati, amarah, itu menguasai ruangan, ya, di dalam rumah kita. Itu harus sedikit demi sedikit dalam proses harus dirubah, ya. Ruangan yang gelap itu menjadi ruang yang adalah ruangan Roh Kudus sendiri. Di situ nampak ada buah Roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi, Bapak Ibu, kita bisa mengecek diri kita, apakah kita benar-benar menjadi rumah yang nyaman bagi Allah dengan melihat, ya, ruangan dalam hati kita dipenuhi oleh apa, dipenuhi oleh spirit apa, dipenuhi oleh roh apa. Kalau, ya, kita masih punya kebencian terhadap seseorang, punya kemarahan, punya hal-hal yang mengganggu, yang di mata Tuhan itu tidak berkenan, ya, berarti tidak mungkin Roh Kudus bisa nyaman tinggal di dalam diri kita.
Jadi Bapak Ibu, ya, mari di momen ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita masuk dalam kesadaran yang penuh, ya, bahwa Allah lewat rohnya mau mendiami ruangan-ruangan dalam hati kita. Dan dia perlu kerjasama kita untuk membersihkan sama-sama, ya, ruangan-ruangan itu menjadi ruangan yang bersih. Ada pancaran kasih dari Allah. Dan kita mau mengecek respon-respon yang selama ini kita munculkan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ada sesuatu respon yang muncul, ya, yang kita secara nalar tahu tidak baik, itu mungkin memang berasal dari ruangan di rumah kita yang masih belum bersih. Sebagai alert, sebagai tanda bahwa kita punya PR untuk membersihkan, ya. Artinya itu adalah bentuk tanggung jawab kita untuk membangun rumah Tuhan di dalam hidup kita. Nah, seringkali Bapak Ibu, ya, seringkali diperlukan ekstra, ya, diperlukan peristiwa hidup untuk menggarap rumah Tuhan dalam diri kita. Jadi kalau kita mengalami banyak tantangan, banyak masalah, ya, mari kita sekarang memandang bahwa setiap masalah yang dihadapi, setiap hal, ya, yang kita alami, tekanan, penderitaan, sebenarnya itu hal yang baik untuk kita sebagai titik tolak membangun, melihat ruangan yang ada di dalam hati kita, apakah sudah bersih atau tidak. Ya, tekanan itu membuat kita bisa melihat ke dalam. Ya, penderitaan itu bisa membuat kita melihat diri kita lebih dalam lagi. Karena dalam tekanan pasti melahirkan respon. Nah, respon itu yang kita lihat. Kalau dalam tekanan, ya, respon kita masih kurang tepat, nah berarti ada hal yang harus kita bereskan. Ya. Membangun rumah Tuhan bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, Bapak Ibu. Saat kita di jalan, saat kita mengendarai mobil, ya. Nah, seringkali saya mengendarai mobil itu masih, untuk motor terutama, ya, itu masih sering gagal di situ, ya, emosi di jalan dan seterusnya. Nah, itu sebagai indikasi, sebagai hal yang alarm kita, yang memperingatkan kita bahwa ada ruangan yang belum bersih, yang harus dibersihkan. Kenapa? Karena itu masih muncul, ya, karena apa yang menajiskan kamu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar dari hati. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan, ya, malam ini dengan kebenaran firman ini untuk sama-sama mengecek, ya, masih adakah ruangan yang penuh damai sejahtera dari Allah. Kalau Allah itu hadir, Bapak Ibu, ya, Allah hadir dalam diri kita, pasti ada damai sejahtera dari Allah. Adanya damai sejahtera dalam Allah itu bukan berarti bahwa kita tidak mengalami masalah, tidak ada tantangan, ya. Bahkan sejak zaman Adam, sejak di Taman Eden, yang kalau kita lihat ilustrasinya itu sebelum Adam jatuh dalam dosa, suasananya sangat membahagiakan, tenang, dan seterusnya. Tapi bukan berarti di situ tidak ada bahaya, Bapak Ibu. Ternyata tetap ada tantangannya. Ada oknum lain, ya, yang berusaha menjatuhkan kita. Tapi kalau kita berpegang pada pohon kehidupan, kita pasti tidak akan jatuh. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita benar-benar bisa menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita secara penuh, kita akan bisa melihat peristiwa-peristiwa hidup itu sebagai sarana buat kita untuk membersihkan ruangan itu. Ya, kita makin dilayakkan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas apa yang sudah Kau berikan. Syukur Tuhan, Engkau sudah
baik Tuhan sudah membukakan kebenaran-Mu bahwa Engkau sungguh rindu untuk hadir, hidup, tinggal dalam rumah-Mu, yaitu adalah diri kami sendiri dan dalam komunitas ini. Sehingga Engkau bisa mengekspresikan, Engkau bisa menjadi Allah bagi umat, seluruh umat. Engkau bisa berdiam di tengah-tengah umat-Mu, Bapa. Kami mau Tuhan dalam komunitas yang kecil ini, kami bisa menjadi tempat kediaman-Mu yang kudus, Tuhan. Kami mau memeriksa ruangan-ruangan dalam hati kami, apakah itu sungguh-sungguh layak, sungguh bersih, Tuhan. Bapa, kami mau sungguh-sungguh, Tuhan, punya kerinduan ini. Karena Tuhan, lewat kebenaran ini kami tahu, Tuhan, jika kami punya harapan yang realistis, harapan yang pasti, kami punya rumah di kerajaan-Mu, maka kami harus belajar membangun rumah-Mu di hidup kami selama kami di bumi, Bapa. Bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur karena Engkau masih sabar memberi kesempatan, memberi anugerah selama kami hidup ini. Itulah tanda Engkau sabar terhadap kami, memberi kesempatan kami untuk kami membangun rumah-Mu Tuhan di hidup kami. Boleh kami serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami yang percaya berkata, Amin. 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 Terima kasih Pak. Amin. 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 Sama-sama.